Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Septiani dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah tumbuh kembang manusia dan materinya perkembangan bayi dari usia 0 sampai 12 tahun dan perkembangan sistem saraf pada bayi dari embrio sampai umur 2 tahun. Yang pertama, untuk masa neonatal atau setelah kelahiran. Biasanya dihitung dari hari kelahiran sampai 10 hari. Tapi di Indonesia dihitung dari hari lahir sampai 30 hari. Lalu gerakannya masih dominan fleksi. Apabila tidak, berarti ada resiko dari gangguan sistem geraknya. Lalu biasanya pergerakannya itu mulai dari kepala, seperti menengok ke kanan dan ke kiri, baru ke arah badan dan kaki. Selanjutnya ada bulan pertama. Ciri-cirinya yaitu gerakannya lebih memanjang dan mobile. Lalu pergerakannya itu masih cenderung fleksi. Dan pergerakan kepalanya sudah mulai bertujuan dan sudah bisa memutar sedikit kepalanya dengan peran dari sistem optikal. Karena itu bayi yang buta tidak bisa mengangkat kepalanya. Lalu selanjutnya ada bulan kedua. Bulan kedua ini pergerakannya masih mirip dengan bulan pertama, tetapi visualnya sudah lebih baik, kualitas geraknya sudah lebih baik, dan dominan pergerakannya yaitu ekstensi. Saat terlentang sudah bisa terlihat dari spinalnya. Pada bulan ketiga, ciri-cirinya yaitu visualnya sudah lebih baik, lalu sudah bisa mengetahui orang-orang yang berada di sekitarnya, lalu tangan kanan dan tangan kirinya bergerak secara simetris. Dan pada bulan ketiga ini persiapan untuk berguling, tetapi ada syaratnya yaitu kemampuan fleksi dan ekstensi dari neck. Pada bulan keempat, gerakannya lebih fungsional dan terkontrol. Lalu visualnya juga lebih aktif karena fungsional tersebut. Lalu otot-ototnya sudah mulai lebih kuat. Dan terjadi spinal mobility. Pada bulan kelima, yaitu persiapan anti-gravitasi. Lalu kontrolnya meningkat dan simetrisnya lebih baik. Lalu proksimalnya lebih baik juga. Dan saat duduk saat duduk bisa dibantu dengan tangan dan hip. Pada bulan ke-6 yaitu gerakannya lebih selektif. Contohnya satu tangan untuk makan dan satu tangan lagi untuk menahan saat dia duduk. Lalu lebih aktif dalam tengkurap dan terlentangnya. Dan head controlnya sudah stabil. Lalu saat 7 bulan, kemampuan ventrikelnya sudah lebih baik dan anak lebih aktif untuk melawan gravitasi. Lalu saat duduk pun dia sudah bebas, yaitu tangannya sudah bebas untuk bermain dan dia bisa bergeser saat dia duduk. Lalu saat 8 bulan, anak sudah lebih stabil saat duduk, bahkan bisa berotasi sendiri. Lalu eksplorasi lingkungannya seperti memanjat ataupun merangkak. Lalu untuk 9 bulan, motor fingernya sudah aktif dan cross motor. Lalu untuk berdiri, dia masih menggunakan hambatan. Dan saat berjalan pun sudah stabil tapi masih ditata. 10 bulan sudah mulai lebih aktif lagi eksplorasi, lalu duduknya lebih bervariasi dan lebih santai, dan konsep persepsinya sudah mulai berkembang. Untuk bayi 11 bulan, dia sudah merasa lebih happy dan sudah bisa berdiri dengan satu tangan atau bahkan lepas tangan. Lalu berdiri dari jongkok, dari posisi jongkok. Dan yang terakhir, pada umur 12 bulan, masa transisi dari duduk, merangkak, berlutut, lalu jongkok, dan berdiri. Lalu pada 12 bulan ini, dia sudah bisa berdiri sendiri dan jalan sendiri.
Selanjutnya, materi yang kedua adalah perkembangan masa embrio sampai 2 tahun. Sel embrio terdiri dari 3 lapisan, yaitu endoderm dalam, mesoderm tengah, dan ektoderm luar. Ektoderm ini cikal bakal dari terbentuknya sel saraf. Lalu selanjutnya ada fase dari perkembangan sel saraf, yaitu pada hari ke-20 terjadi pembentukan ektoderm, yaitu cikal bakal dari sel saraf tersebut, yang disebut lempeng saraf. Lalu pada hari ke-23, sel-sel saraf tersebut bermigrasi ke tengah dan membentuk cekungan, lalu hingga menjadi tabung saraf. Lalu pada minggu keempat, pertumbuhan dan perkembangan sel embrio. Dan pada minggu ke-6, terjadi perkembangan pada sistem saraf pusat dan terbentuknya 7 bagian utama, yaitu cerebrum, diencephalon, midbrain, cerebellum, pons, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Pada minggu ke-11 terjadinya pembengkakan pada cerebrum, dan bulan ke-3 sampai ke-5 kehamilan pada ventrikal dan subventrikal terjadi proliferasi dengan pembelahan sel stem. Migrasi neuronal membentuk korteks dan struktur nervus profundus. Lalu migrasi cerebellum membentuk sel Purkinje. Fase migrasi ini berlangsung sampai akhir minggu ke-6. Mencapai puncak pada usia ke-5 bulan kehamilan. Lalu terjadi jalinan saraf satu dengan yang lain yang disebut sinaps. Untuk perkembangan sistem saraf pada masa neonatal, ukuran kepala bayi masih 70% dari ukuran kepala orang dewasa, dan berat otak bayi masih 25% dari berat ukuran otak orang dewasa. Pada neonatal masih terjadi proliferasi dan mielinisasi. Lalu pada usia 2 bulan setelah kelahiran terjadi organisasi CNS. Lalu pada usia 3 bulan setelah kelahiran masih sama perkembangannya dengan masa neonatal ataupun pada 2 bulan setelah kelahiran. Lalu pada bulan keempat juga masih sama dengan masa bulan kedua dan bulan ketiga. Lalu pada usia 5 bulan setelah kelahiran terjadi perkembangan sistem saraf mielinisasi jalur visual. Pada usia 6 bulan setelah kelahiran terjadi kematangan cerebrum yang mengatur fungsi dari visual dan auditory. Lalu selanjutnya pada usia 7 bulan kelahiran sampai 1 tahun kelahiran terjadi puncak dari pematangan selubung saraf. Lalu pada usia 2 tahun kelahiran ukuran otak semakin membesar dan terjadi jalinan saraf satu dengan yang lain, yaitu sinaps. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.